Daniel meraba-raba sampingnya. Dia tidak menemukan tubuh hangat istrinya. Daniel membuka mata dan menatap sekelilingnya. Tidak ada Alma di sana. Daniel mengambil ponsel untuk melihat waktu. Rupanya sudah jam 6 pagi. Daniel memutuskan untuk bangun dan mencari istrinya. Daniel mencium aroma masakan yang wangi dari dapur. Dia melangkahkan kakinya ke arah itu. Di pintu dapur, dia tertegun melihat istrinya. Alma memakai daster berwarna biru muda. Rambutnya basah, terurai secara alami. Hanya dengan melihat istrinya seperti itu saja sudah membuat Daniel bergairah. Alma benar-benar menjadi medan magnet untuknya. Apa ibu hamil memang semenggairahkan itu? Atau memang nafsunya yang menggebu-gebu? Daniel mendekati Alma dan memeluknya dari belakang. Dia menyusupkan kepalanya di leher istrinya. Tangannya melingkari pinggang Alma dengan posesif. Sudah bangun, Bi? Masih ngantuk? Wah, tidur lagi saja. 7:30 aku bangunin. Pengen tidur, tapi ditidurin. Alma kesal mendengar jawaban Daniel. Dia mencubit tangan Daniel dengan gemas. Kalau gak mau tidur, mandi dulu, Bi. Pengen mandi, tapi dimandiin. Lagi-lagi Daniel menjawab asal-asalan. Alma berbalik. Dia mencubit kedua pipi Daniel dengan gemas dan mengecup bibirnya sekilas. Masih pagi sudah mesum. Karena masih pagi, dia sedang dalam kondisi segar-segarnya. Daniel menunjuk benjolan pada boxernya. Alma sudah tidak mau melihat. Dia sudah terlalu lelah. Pagi ini dia kembali melayani Daniel. Dia khawatir akan berakhir di opname lagi. Aku masih masak. Jangan ganggu aku. Aku tidak mengganggumu, sayang. Aku akan menemanimu. Daniel kembali memeluk Alma dan menggesek-gesekkan bagian tubuhnya pada bokong Alma. Bi, Alma berteriak. Dia mencubit perut Daniel dengan keras. Au, ampun. Jangan menggangguku. Iya, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan menemanimu di sini, sayang. Duduk di situ. Bantu aku ngupas bawang. Alma menyerahkan bawang merah dan putih yang kulitnya masih utuh. Mau tidak mau Daniel mengikuti perintah Alma. Dia mengupas kulit bawang sampai bersih. Setelah itu, Alma memberinya tugas berikutnya. Alma menyuruh Daniel untuk mengulek bumbu nasi goreng. Meskipun ada blender khusus bumbu, tapi Alma tidak mau menggunakannya karena dia sengaja ingin menghukum Daniel. 40 menit kemudian, masakan sudah siap. Alma menyuruh Daniel untuk mandi, sementara dia sendiri menyiapkan baju kerja untuk Daniel. Alma sedang menata makanan di meja ketika Daniel bergabung dengannya. Pria itu menggunakan kemeja warna hitam dan celana abu-abu. Baju itu Alma yang menyiapkannya. Tapi mengapa Daniel tidak memakai dasi yang disiapkannya? Bi, tidak pakai dasi? Tidak. Kenapa? Malas. Loh, Alma mendekat, merasa melihat sesuatu yang aneh di leher Daniel. Bi, pakai dasi sih. Kenapa? Jangan tanya kenapa. Kalau kamu tidak ingin malu, pakai dasi segera.
Aku akan mengambilkannya. Alma melangkah ke kamar, namun tangan Daniel menahannya. Aku tidak mau pakai dasi. Bi, kalau kamu tidak pakai dasi hari ini, itu bekas cupangan akan kelihatan. Dari jarak 10 meter saja sudah kelihatan, Bi. Kamu akan jadi bahan tertawaan satu perusahaan. Ah, masa bodoh. Ini kebanggaanku. Aku ingin orang-orang tahu bahwa istriku sangat mencintaiku hingga memberi tanda di seluruh tubuhku. Bi, itu kamu yang minta. Jangan memutar-mutar omongan deh. Pokoknya aku gak mau tahu. Pakai dasi atau syal untuk menutupi lehermu. Alma pergi ke kamar, mengambil dasi abu-abu yang sudah disiapkannya. Kemudian dia menyuruh Daniel duduk, sementara dia memasang dasi untuknya. Nah, sudah selesai. Tapi kok masih terlihat ya? Beberapa cupangan masih tampak terlihat, meskipun Daniel sudah memakai dasi. Bi, sepertinya harus pakai shawl deh. Sebentar, aku ambilin. Lagi-lagi tangan Alma ditahan. Pakai shawl di tempat kerja dengan iklim Jakarta yang seperti ini? Ya benar saja sayang. Sudahlah, biarkan mereka melihat apa yang terlihat. Tidak usah pusing dengan pikiran orang lain. Tapi Bi, aku malu. Untuk apa malu? Kamu istriku. Kita memiliki kehidupan sensual yang sehat. Tidak ada hal yang akan membuat malu. Daripada berdebat karena Big Mac ini, lebih baik kita sarapan sayang. Sebentar lagi Tito akan datang menjemputku. Iya juga sih. Alma masih melayani Daniel makan. Mereka melakukan ciuman panjang sebelum berpisah. Hati-hati, Bi. Iya, kamu juga. Ingat, selalu jujur. Ceritakan semuanya padaku. Oke? Oke. Gadis pintar. Cup. Daniel mengecup bibir Alma dalam-dalam sebelum melepasnya. Setelah Daniel pergi, Alma mulai beres-beres apartemen. Dia masih tidak pergi ke kampus karena sedang minggu tenang prasemester. Jadi tidak banyak hal yang bisa dikerjakannya selain beberes-beres apartemen. Mata Tito tak henti-hentinya melirik cupangan merah di leher Daniel. Dia berpikir, apa Daniel tidak menyadarinya? Atau malah dia sengaja ingin pamer? Bukankah terlihat terlalu kampungan memamerkan bekas cupangan pada orang-orang? Apalagi dia adalah bos besar, yang keberadaannya dari ujung kepala sampai ujung kaki sangat diperhatikan oleh karyawannya. Bos? Iya? Apa tidak sebaiknya kita mampir ke toko dulu? Untuk apa? Membeli beberapa shawl yang cocok untuk baju Anda. Kenapa? Ada masalah? Daniel malah melepas dasinya, membuat semakin banyak bekas cupangan yang terlihat. Bos, apa Anda sadar? Iya, aku sangat sadar. Apa kamu iri melihatnya? Daniel rasanya mengejek. Ingin rasanya Tito muntah. Iri katanya? Sama sekali tidak. Dirinya malah malu memiliki bos seperti ini. Bos, saya benar-benar tidak iri. Sumpah. Saya mengatakannya demi kebaikan Anda. Sebaiknya Anda memakai shawl bila Anda tidak ingin dipermalukan di rapat pemegang saham nanti. Justru aku ingin memperlihatkannya di sana. Ya Tuhan. Tito menutup wajah dengan telapak tangannya, merasa sangsi. Apakah bosnya itu akan mampu menjadi direktur utama berikutnya bila kelakuannya seperti ini? Bos, sudah diam, fokus menyetir. Daniel memberi perintah tegas, membuat bibir Tito mau tidak mau harus bungkam. Hari ini ada rapat pemegang saham dari kubu Daniel. Bila Daniel tidak salah prediksi,
Harusnya Jordan juga datang di rapat kali ini, kecuali Jordan memutuskan untuk putar haluan dan berpihak pada Darren. Lain lagi ceritanya. Sebenarnya dia masa bodoh dengan pemilihan direktur utama ini. Mau terpilih atau tidak begitu berarti untuknya. Namun karena ia mengikuti prosedural, mau tidak mau dia harus tetap mengikutinya. Sesampainya di gedung grup H, Tito membukakan pintu untuk Daniel. Para staf berjajar rapi menyambut kehadirannya. Meskipun mereka menunduk, tapi mereka masih menangkap bekas cupangan di leher calon direktur mereka. Timbul kasak-kusuk setelahnya. Daniel tersenyum kecil. Semakin banyak gosip, semakin bagus. Itu artinya orang-orang akan menganggap kehidupan seksual dan pernikahannya baik-baik saja. Tito membawa Daniel ke ruang meeting. Di sana para pemegang saham sudah menunggunya. Begitu melihat Daniel datang, para pemegang saham langsung berdiri, memberi penghormatan. Hanya satu orang yang tidak berdiri, dan bisa ditebak, orang itu adalah si brengsek Jordan. Daniel tersenyum kecil. Dugaannya benar. Jordan benar-benar datang. Sebelum rapat dimulai, Daniel mengambil ponsel dan mengirim pesan pada istrinya. Sayang, bisakah hari ini mengirimkanku bekal makan siang? Aku merindukan masakanmu dan dirimu. Love you. Daniel mulai memimpin rapat. Banyak mata yang menatapnya dengan pandangan malu. Daniel tahu penyebabnya apa. Tapi bukannya menutupi layarnya, Daniel malah semakin membuka kerah bajunya yang lebar-lebar. Ah, kalian lihat ini. Ini hasil kerja istriku. Dia terlalu mencintaiku, sampai membuat tanda di seluruh kujur tubuhku. Daniel berkata dengan tidak tahu malunya. Wajah-wajah para pemegang saham di sana tampak memerah karena malu. Hanya satu wajah yang menampakkan kemarahan, dan itu adalah Jordan. Tito yang melihat tingkah laku bosnya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Untuk pertama kalinya, dia merasa malu punya bos seperti Daniel. Selama rapat, acap kali Daniel melihat Jordan. Mata mereka sering bertemu. Tatapan mata tidak suka sangat jelas terlihat dalam setiap tatapan mereka. Tapi mereka masih berusaha untuk bersikap profesional. Rapat itu membahas kinerja Daniel selama menjabat sebagai wakil direktur selama 5 tahun ini. Pencapaian itu akan digunakan sebagai cara untuk menghadapi Darren di RUPS nanti. Rapat itu berlangsung lebih lama dari yang diduga. Tito menjabarkan setiap pencapaian Daniel, dan para pemegang saham mencocokkan dengan data yang mereka pegang. Tiba-tiba telepon di ruang meeting berbunyi. Tito langsung mengangkatnya. Dia tampak mendengarkan. Kemudian dia berbisik pada Daniel. Pak, nyonya muda ada di lobi. Apa perlu saya menyuruh sekretaris untuk mengantarkannya ke ruang Anda? Tidak perlu. Suruh sekretaris mengantarnya ke kemari. Tapi Pak, kita sekarang sedang rapat. Aku tahu. Siapa bilang kita lagi main? Cepat antarkan dia ke kemari. Atau aku yang akan menjemputnya sendiri. Baik Pak, saya akan menyuruh sekretaris untuk membawa nyonya muda kemari. Tito semakin bingung dengan tingkah laku Daniel. Dia tidak ingin Daniel dinilai tidak profesional oleh para pemegang saham. Namun dia juga tidak bisa membantah perkataan bosnya. 7 menit kemudian, terdengar ketukan di ruang meeting. Tito segera membuka pintu. Terlihat Grace dengan mimik wajah ragu di sana. Maaf Pak, seperti perintah Bapak, saya membawa nyonya kemari. Grace membuat gerakan dengan tangan, seolah-olah mengatakan
bahwa Alma ada di sampingnya. "Kamu boleh pergi," tutar Tito. "Baik, Pak." Sepeninggalannya Grace, Tito langsung mempersilahkan Alma untuk masuk. "Silakan masuk, Nyonya." Alma menuruti perkataan Tito. Dengan ragu-ragu ia memasuki ruangan. Hari itu Alma memakai dress berwarna soft. Kesan anggun sangat terlihat dalam penampilannya. Rambutnya diurai, sementara tangannya menenteng bekal. Alma menghentikan langkah begitu melihat banyak orang yang hadir di ruangan itu. Tampak ada sekitar 20 orang yang duduk di sana. Pengaturan kursi di ruang meeting itu didesain berbentuk oval. Semua kursi sudah terisi oleh orang-orang penting. Kursi paling ujung tampak diduduki oleh Daniel. Dia pemimpin rapat itu. Mata Alma menatap Daniel dengan ragu. Daniel tersenyum melihatnya. Kemudian dia berdiri, berjalan mendekati Alma dan meraih tangannya, menuntun Alma untuk duduk di sebelahnya. Daniel mau mengambil kursi Tito untuk dijadikan tempat duduk Alma. "Maaf semuanya, sedikit mengganggu waktu rapat. Wanita muda dan cantik ini adalah istri saya. Dia sedang hamil muda. Mungkin karena pengaruh bawaan bayi, dia selalu ingin dekat-dekat dengan saya. Mohon maaf kalau rapat hari ini saya membawanya kemari. Mohon pengertiannya." Daniel berbicara dengan lancar. Dia tidak melihat wajah Alma yang memerah seperti keripik rebus. Alma benar-benar sangat malu. Dia tidak berani menatap wajah orang-orang di depannya. Mereka seperti sangat memaklumi kelakuan Alma. Ingin rasanya Alma mencakar wajah suaminya karena sudah memfitnahnya seperti ini. Daniel yang menyuruhnya mengantar makan siang. Bukan dia sendiri yang berinisiatif mendatangi suaminya. Sekarang Daniel berbicara seolah-olah dirinya yang sangat ingin bertemu. Benar-benar menyebalkan. "Bi, aku di ruanganmu saja ya. Di sini sangat tidak nyaman." Alma berbisik. Dia sangat tidak nyaman karena menjadi pusat perhatian. "Duduk yang tenang. Sebentar lagi rapatnya selesai." Daniel membuat penekanan pada kata-katanya, sehingga membuat Alma diam tak berkutik. Daniel melanjutkan rapat, sementara Alma duduk dengan canggung di samping suaminya. Alma menundukkan wajah, tidak berani menatap wajah-wajah yang ada di sana. Dia tidak memperhatikan bahwa ada wajah yang tampak menahan sakit melihatnya duduk di samping Daniel seperti itu. Daniel menatap Jordan. Senyum sinis tersungging di bibir seksinya. Dari tatapan matanya, seolah-olah dia mengatakan bahwa Alma adalah miliknya. Siapa yang berani mengambilnya akan berhadapan dengannya. Daniel memperhatikan Alma yang tampak canggung berada di sebelahnya. Daniel mengambil ponsel dan membuka situs nonton film online. Kemudian, dia menyerahkan ponsel dan earphone Bluetooth-nya pada Alma, yang menerimanya dengan tatapan bingung. "Untuk apa, Bi?" bisiknya. "Nonton dulu, biar gak bosan." "Gak apa-apa, gak ganggu." Gak akan, kan pakai earphone." Daniel memasangkan earphone pada telinga Alma. Selesai melakukannya, ia menggenggam tangan istrinya dan menciumnya dengan lembut. Alma mengikuti saran Daniel. Dia menonton drama Korea, sementara Daniel kembali melanjutkan meeting. 1 jam kemudian, waktu coffee break dan lunch datang. Untuk sementara, meeting dihentikan dulu selama 30 menit. "Mana bekalnya sayang?" "Sudah selesai, Bi." "Belum, masih break setengah jam." "Masak apa sayang?" Daniel mengambil bekal yang dibawa Alma dan membukanya. Binar kecil terpancar di matanya.
Dia tampak puas dengan bekal yang dilihatnya. Hari itu, Alma memasak sushi beserta lauk pelengkapnya. Hidangan pencuci mulutnya berubah buah dan juga yogurt. "Suapin yang," rengek Daniel dengan manja. Malu Bi, masih ada orang." Alma melihat sekitar. Memang masih ada orang di ruang meeting itu selain mereka, yaitu Pak Tito dan satu orang lagi yang tampak tidak asing di matanya. Alma memperhatikan dengan sesama. Dek, dia mengenal sosok itu. Dia adalah Ezra, pria yang paling dibenci oleh Daniel. Karena Ezra, mereka hampir bertengkar dan menimbulkan kesalahpahaman. Ezra juga menatap Alma. Tatapannya tampak sendu dan sedih. Bibirnya berusaha untuk tersenyum meskipun dipaksakan. Alma cepat-cepat menatap Daniel. Dia khawatir suaminya melihat keberadaan Ezra. Daniel dengan santai mengambil sushi dan mencicipinya. "Suapin yang?" Iya. Sini aku suapin, Bi." Alma mengambil alih sumpit di tangan Daniel dan menyuapi pria itu. Dia berharap dengan melakukan hal itu, perhatian Daniel akan terfokus padanya. Sesekali mata Alma melirik Ezra. Dia berharap Ezra bisa segera pergi dari ruangan itu sebelum Daniel mengetahuinya. Daniel tidak ingin ada pertengkaran di antara mereka berdua. Seperti harapannya, Ezra berdiri dan keluar dari ruangan itu tanpa sepatah kata pun. Alma bernafas lega, sementara Daniel hanya melihat dengan ekor matanya. Senyum kemenangan tampak terlihat di wajahnya. "Buahnya yang, minumnya juga." Iya, makan yang banyak." Hanya tinggal mereka berdua di ruangan itu. Sepeninggalan Jordan, Tito juga ikut meninggalkan ruangan itu. Sepertinya dia tidak ingin mengganggu sepasang manusia norak yang mempertontonkan kemesraannya pada semua orang.